Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Mata-mata Kuwait, staf pelatih amati strategi Timnas U17 Indonesia dan peran kunci pemain diaspora. Dalam persaingan yang semakin ketat, staf pelatih Kuwait secara aktif memantau perkembangan Timnas U17 Indonesia. Apa yang membuat mereka fokus pada para pemain diaspora? Temukan bagaimana pengaruh mereka bisa menjadi faktor penentu di lapangan. Skuad Timnas U17 Indonesia saat ini menjadi sorotan staf pelatih Kuwait yang akan menjadi lawan perdana mereka di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kuwait tampaknya telah mempersiapkan segalanya untuk meraih 3 poin dari tim Garuda Asia ini. Salah satu langkah yang diambil adalah membatalkan sesi official training Timnas U17 Indonesia karena lapangan yang sama digunakan oleh tim U15 Kuwait. Namun upaya Kuwait tidak berhenti di situ. Dalam laporan dari Al Jarida diketahui bahwa staf pelatih Kuwait telah memantau perkembangan tim asuhan Nova Arianto dengan seksama. Mereka juga menyelesaikan sesi latihan terakhir mereka pada Selasa 22 Oktober 2024 sebagai persiapan untuk pertandingan esok hari. Pelatih Kroasia Verdo Milin bersama asistennya Moaz Al-Aidan mengikuti rekaman beberapa pertandingan Timnas Indonesia untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tim lawan. Media tersebut juga menyoroti peran pemain diaspora dalam skuad Timnas U17 Indonesia meskipun terdapat kekeliruan dalam jumlah pemain yang dilaporkan. Al Jarida menyebut ada 8 pemain yang dikontrak klub-klub Belanda, namun Nova Arianto tidak membawa pemain-pemain tersebut. Hanya ada 2 pemain diaspora di skuad, yaitu Lucas Rafaeli dan Matthew Baker. Matthew saat ini bermain di Melbourne City, sementara Lucas berkompetisi di De Anza Force di Amerika Serikat. Keduanya memiliki orang tua WNI. Selain fokus pada pemain diaspora, Kuwait juga mengamati kekuatan lain dari Timnas U17 Indonesia. Staf pelatih Kuwait menyebut bahwa tim Indonesia memiliki kecepatan yang mengesankan dan fisik yang kuat. Mereka juga mengamati bahwa Nova Arianto berani mengambil inisiatif menyerang dalam setiap pertandingan. Tim Indonesia memiliki ciri khas kecepatan, kebugaran fisik tinggi, dan gaya permainan menyerang, tulis Al Jarida. Dengan semua perhatian yang diberikan, pertandingan antara kedua tim diprediksi akan berlangsung menarik. Duel seru, Indonesia U17 siap tampil di hadapan Kuwait. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Pertarungan ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi peluang emas untuk membuktikan diri. Apa strategi yang akan diterapkan pelatih? Ikuti live streaming dan saksikan sendiri aksi dramatisnya. Kabar bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Timnas U17 Indonesia siap bertanding melawan Kuwait dalam laga perdana mereka di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pertandingan akan berlangsung di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium, Mishraf, Kuwait pada Rabu 23 Oktober 2024 mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini sangat penting bagi skuad muda Indonesia karena mereka harus meraih posisi puncak klasemen grup untuk melangkah lebih jauh ke Piala Asia U17 2025. Selain itu, mereka juga harus berusaha menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik di antara 10 grup yang ada. Dengan Lebanon yang mengundurkan diri, perhitungan poin pun menjadi lebih menarik karena poin tim peringkat terbawah tidak akan dihitung. Pelatih Nova Arianto optimis dengan komposisi 23 pemain yang telah disiapkannya. Ia percaya bahwa anak-anak asuhnya dalam kondisi prima dan siap memberikan yang terbaik di lapangan. Kami sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Saya harap para pemain bisa memahami rencana permainan yang telah kami siapkan, ungkap Nova. Ia juga mengingatkan para pemain untuk tetap waspada terhadap kekuatan Kuwait sebagai tuan rumah. Kami harus bisa mengendalikan emosi dan bermain sabar, tambahnya.
Ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh penggemar dan mari kita dukung bersama Timnas U17 Indonesia dalam mengejar cita-cita mereka. Pastikan untuk menyaksikan pertandingannya dan berikan dukungan semangat untuk para pahlawan muda kita. Link live streaming laga ini bisa ditemukan di akhir artikel. Ayo, Timnas! Mulut busuk mulai berbicara, Bung Towel serang taktik Shin Tae-yong setelah kegagalan lawan Cina. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Mengapa Bung Towel merasa berhak mengkritik strategi pelatih? Temukan pandangan mengejutkan yang bisa mengguncang persepsi kita tentang tim Garuda. Respons keras Bung Towel usai kekalahan Timnas Indonesia dari Cina. Kekalahan Timnas Indonesia dari Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 Oktober 2024 menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait keputusan pelatih Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola Bung Towel memberikan kritik tajam terhadap perombakan susunan pemain yang dilakukan Shin dalam laga tersebut. Bung Towel menyoroti perubahan line up yang dilakukan, termasuk penampilan Saine Patinama yang tiba-tiba dimasukkan, sementara Sandy Walsh dicadangkan. Banyak yang bilang ini aspek kejutan, tapi kini kita terkejut dengan performa sendiri, ujarnya, mengisyaratkan bahwa keputusan tersebut tidak membuahkan hasil positif. Lebih lanjut, Bung Towel menyoroti penggantian Saine Patinama dan Mes Hilgers di babak kedua, yang dianggapnya sebagai bentuk sanksi dari Shin. Kedua pemain ini dianggap sebagai penyebab kebobolan. Namun kenyataannya Patinama mengalami cedera dan Hilgers pun tidak dalam kondisi baik, jelasnya. Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa penggantian ini bukan karena sanksi, melainkan karena cedera dan kondisi fisik pemain. Salah satu dari mereka cedera pergelangan kaki, sementara yang lainnya tidak fit, kata Shin. Bung Towel juga mempertanyakan kualitas pemain naturalisasi, mengingat Mes Hilgers yang hanya tampil sebentar dan Eliano Reijnders yang dicoret. Ada pertanyaan tentang quality control dalam perekrutan pemain naturalisasi ini, ungkapnya. Ia menegaskan perlunya evaluasi terhadap kualitas pemain yang dinaturalisasi, mengingat timnas perlu beradaptasi dengan standar yang lebih tinggi. Kritik Bung Towel mencerminkan kekhawatiran banyak penggemar sepak bola Indonesia tentang arah tim nasional. Diharapkan keputusan-keputusan strategis ke depan akan lebih matang dan mengedepankan kualitas agar timnas Indonesia bisa bersaing lebih baik di pentas internasional. Ivar Jenner jadi kapten di Liga Belanda, reaksi supporter timnas Indonesia yang bikin heboh. Apa yang membuat supporter Indonesia begitu antusias dengan pengangkatan Jenner? Temukan bagaimana perubahan ini mempengaruhi harapan mereka untuk masa depan sepak bola. Supporter timnas Indonesia soroti Ivar Jenner yang jadi kapten di Belanda. Para supporter timnas Indonesia tengah bergembira setelah Ivar Jenner, gelandang berusia 20 tahun, diumumkan sebagai kapten saat memperkuat Jong Utrecht dalam laga melawan Jong AZ Alkmaar di Eerste Divisie. Rabu 23/10/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun Jenner masih bermain untuk tim muda, pencapaiannya ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki. Penampilan Jenner kali ini adalah yang ke-8 kalinya di musim ini, dan dia kembali masuk dalam starting line-up kali ini dengan ban kapten di lengannya. Reaksi positif pun mengalir dari para supporter di media sosial X. Cap Jenner, tulis akun @conversue. Captain, ungkap akun @alikambalimaru disertai emoji api. Wo Ivar Captain. Semangat tim, komentar akun @justarchiever. Sayangnya meski Jenner menunjukkan performa yang menjanjikan, Jong Utrecht mengalami kesulitan dan kembali menelan kekalahan 0-1 dari Jong AZ. Tim ini kini belum meraih kemenangan dalam 11 pertandingan di Eerste Divisie, yang tentunya menjadi tantangan besar bagi Jenner dan timnya. Meskipun demikian, posisi Jenner sebagai kapten menunjukkan kepercayaan yang diberikan pelatih dan klub, serta harapan untuk masa depan cerah bersama timnas Indonesia.
Para supporter terus mendukungnya, berharap prestasi ini bisa menjadi langkah awal untuk sukses yang lebih besar di kancah internasional. Ayo Ivar, semangat terus!